Baik teman-teman, jumpa lagi di pembahasan soal ujian tes PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan bagian ke-6. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah, B. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, C. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel. E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Bahwa dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK adalah kecuali daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Soal nomor 2. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS, selanjutnya PPK A. Mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri penyerahan rekapitulasi. B. Melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara. C. Membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara. D. Mengoreksi hasil perhitungan dari KPU Kabupaten Kota. E. Membuat perencanaan strategis hitung cepat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Bahwa setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS, selanjutnya PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara. Soal nomor 3. Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh A. Ketua KPPS, B. Ketua KPPS dan pengawas TPS, C. Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS, E. Ketua KPPS dan saksi calon yang hadir dan bersedia menandatangani. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D. Bahwa penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS. Soal nomor 4. Surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu. Maksudnya ini diserahkan. Diserahkan dalam waktu A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari setelah pemungutan suara, E. 5 hari setelah pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Bahwa surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS, KPPS menyerahkan dokumen ini semua kepada PPS dalam waktu 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Ini paling telat. Soal nomor 5. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal-hal berikut ini, kecuali A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, B. Jumlah pemilih di TPS lain, C. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP elektronik, D. Jumlah suara yang tidak terpakai, E. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal-hal berikut ini, kecuali jumlah pemilih di TPS lain. Soal nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Langsung oleh rakyat, B. Langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Penetapan Presiden, D. Demokratis, E. Demokratis yang diatur oleh tata tertib DPRD. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara demokratis. Soal nomor 7.
Berikut adalah perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Tinta, B. Bilik pemungutan suara, C. Segel, D. Kotak suara, E. Paku untuk mencoblos pilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah E. Bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah paku untuk mencoblos pilihan. Soal nomor 8, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi persyaratan. A. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD. B. Paling banyak 20% dari jumlah kursi DPRD. C. Paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPRD. D. Paling banyak 25% dari jumlah kursi DPRD. E. Paling sedikit 10% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD. Soal nomor 9, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini, kecuali A. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, B. Sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei atau jajak pendapat tentang pemilih, D. Perhitungan cepat hasil pemilihan, E. Pengumuman hasil pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini, kecuali pengumuman hasil pemilihan. Ini harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan masyarakat. Soal nomor 10, PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilihan A. Di tingkat provinsi, B. Di tingkat kabupaten, C. Di tingkat kecamatan, D. Di tingkat kelurahan, E. Di tingkat desa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Bahwa PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan. Soal nomor 11, setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, D. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih, E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Bahwa setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh PPS adalah menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS. Soal nomor 12, perselisihan antara KPU dengan pasangan calon kepala daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pilkada 2024 melalui A. DKPP, B. Mahkamah Konstitusi, C. Bawaslu, D. Mahkamah Agung, E. Presiden. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Bahwa perselisihan antara KPU dengan pasangan calon kepala daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pilkada 2024 melalui Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 13. Di bawah ini adalah tujuan pemilu di Indonesia, kecuali A. Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai. B. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. C. Sarana untuk melakukan referendum sebelum amandemen. D. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
E. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah C. Bahwa di bawah ini adalah tujuan pemilu di Indonesia, kecuali sarana untuk melakukan referendum sebelum amandemen. Soal nomor 14, yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. B. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah B. Bahwa yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Baik, sekian pembahasan atau elaborasi dari kami mengenai 14 soal tes Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Jika berminat dengan soal yang kami sajikan, bisa menghubungi WhatsApp atau Instagram. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.